illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa dari Lapusdam TCNU Kota Mojokerto, kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Kali ini kita berjumpa dalam acara podcast Ramadan bersama Mas Uki. Dan kami, bahwa Mas Uki adalah organisator, aktivis, dan juga santri. Sesuai dengan tema hari ini, beliau nanti akan kita ketahui setelah kita bisa ngobrol bersama dengan beliau, yang mana Mas Uki ini adalah orang tokoh yang asalnya dari santri pondok dan bisa menduduki kursi DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan sebelum mengetahui Mas Uki lebih jauh lagi dan bagaimana kegiatannya sehari-hari, aktivitasnya yang begitu padat dan bermanfaat bagi masyarakat, maka alangkah baiknya jika kami atau saya memperkenalkan pendidikan beliau atau memperkenalkan beliau melalui biodatanya, baik pendidikan maupun organisasi yang selama ini ia miliki. Yang pertama, Bapak Mas Uki sarjana pendidikan Islam ini menempuh dari pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah sampai ke Madrasah Aliyah ini di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan yang berikutnya menempuh S1 atau strata 1 ya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto. Dan sebagai beliau adalah mempunyai banyak sekali kegiatan organisasi sebelum jadi DPR, organisasi sangat banyak. Yang pertama adalah organisasi yang pernah beliau ikuti sebagai Ketua Jamiyah Pusat Rodotun Nasin Lirboyo, Kota Mojokerto, Ketua FSPRMI Mojokerto, Ketua FKM Mojokerto, Ketua Lapusdam NU Mojokerto, Ketua DPC PKB Kota Mojokerto, Wakil Ketua SFPRMI Jatim, Ketua PLT Ibnu Jatim, BW GP Ansor Jatim, FPKB DPRD Jatim. Wow, sangat banyak sekali kedudukan beliaunya, sehingga saat ini sudah mencapai kesuksesan atau kedudukan di DPR di Provinsi Jawa Timur sebagai dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang mana beliau adalah berasal dari Mojokerto. Jadi ini seorang santri yang dari Mojokerto yang punya prestasi yang membanggakan sehingga bisa mencapai karirnya sampai ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, nanti akan diulas oleh beliaunya langsung tentang pengalaman-pengalaman beliau yang lainnya atau kegiatan-kegiatan beliau yang lainnya. Tentunya sangat banyak sekali, apalagi sekarang jadi DPR pastinya banyak sekali kegiatan baik di dalam maupun di luar kota. Baik, akan kami sapa terlebih dahulu pada Mas Uki atau Bapak Mas Uki, sarjana pendidikan Islam, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita kali ini di podcast Lapusdam NU Kota Mojokerto. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Uki. Kami panggil Mas Uki aja ya, lebih familiar, lebih kekeluargaan dan mudah. Enggak, kan ada nama-namanya Mas Uki biasanya Cak Uki gitu kan. Kalau Cak Uki kan nggak enak gitu didengar ya. Mas Uki lebih keren gitu ya. Baik, assalamualaikum Mas Uki. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sehat walafiat ya. Semoga juga diberi kesehatan oleh Allah selalu, karena aktivitas sangat banyak dan banyak kerja-kerja atau kinerja yang butuh ekstra tenaga, pikiran dan lain-lain sebagainya. Baik, sebelum berbincang lebih jauh, ini monggo Mas Uki memperkenalkan diri pada pemirsa YouTube kali ini. Setelah saya perkenalkan secara hanya sebentar aja, tapi yang lebih jauh pengalamannya ini nanti kan Mas Uki ini tentunya ada yang nggak disebutkan di sini ya. Baik, kami persilahkan untuk Mas Uki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam yang penuh berkah ini kita semua umat muslim diberi usia yang panjang oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun 2021 walaupun tahu posisi Ramadan tahun ini yang biasanya kita ngobrol, kita nyantai tanpa pakai masker, kita pakai masker terbatas ya. Memang ya ini kondisi memang Pandemi ya. masih pandemi, jadi kita harus saling memaklumi. Karena ini ruangannya terbatas dan social distancing, saya pikir kita bisa buka masker aja karena di luar masker. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, pada sesi malam hari ini, terima kasih pada teman-teman pengurus PCNU Kota Mojokerto yang telah buat acara Ramadan pada malam hari ini. Dan kami selaku kader Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menggali. Suasana yang masih pandemi ini, saya berharap berdoa, kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, social distancing, pakai masker, semua ini karena suasana terbatas. Coba saya sama-sama ikhtiar dohir, ikhtiar batin. Salah satu ikhtiar batin kita doa, kita munajat kepada Allah supaya pandemi ini selalu sudah terima kasih. Saya Mas Duki selaku anggota fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini kami mengenalkan diri karena sebenarnya yang sering kita pergi kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak kenal. Kalau sudah menjadi bercinta berarti kan sudah kenal dan itu ada rasa sayang. Saya disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya lebih banyak di pesantren. Memang dulu saya pasca sekolah dasar di Kota Mojokerto di SD Median 3, saya ditaruh di oleh saya di pesantren. Memang tujuan keluarga kami itu kami menetap keagamaan dan itu juga kami belajar berorganisasi karena di pesantren itu mulai dari jamiah far'iyah, jamiah wilayah sampai jamiah pusat. Apa kok di pesantren juga diadakan seperti itu? Karena yakini ketika ilmu agama itu kita peroleh tanpa kita bisa untuk mengaplikasikan pada masyarakat dengan tidak bisa kita berbaur dengan masyarakat, maka ilmu yang kita peroleh percuma saja. Karena ilmu bil amalin tasyaratun bila samarat. Kalau kita punya ilmu dan tidak diamalkan, maka bagaikan buah tanpa pohon tanpa berbuah. Dan pohon tanpa berbuah. Ini yang akhirnya di pesantren ilmu berorganisasi juga dilakukan. Alhamdulillah itu berproses dan saya melihat bahwa ini sangat penting untuk kita sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, sebagai kader-kader bangsa untuk proses dalam berorganisasi. Pas kader pesantren saya ketemu di masyarakat, di ikatan pelajar Nahdlatul Ulama dan di organisasi lain. Salah satu yang menjadi concern kami pasca itu ialah karena kami selaku alumni pesantren, saya lebih banyak juga mengajar di pesantren dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Apa yang menjadi concern kami? Yaitu di tahun 2028, saya sering bantu masyarakat ketika melahirkan tanpa ada biaya. Kita barangkali melahirkan tanpa ada suami gitu ya. Ya, nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Jadi masyarakat yang ada persalinan terus tidak mampu, akhirnya kita berkomunikasi dengan wakil rakyat yang kita miliki, yang kita punya untuk dibantu. Terus teman-teman ataupun adik-adik kita yang pendidikannya biayanya kurang mampu, juga kita bantu. Dan saya melihat itu tidak begitu optimal apa yang kita lakukan. Nah, kita hanya sebagai wasilah perantara. Maka
di pasca itu saya punya azam, punya niatan, saya akan masuk di dalam lingkaran yang Artinya, membuat kebijakan. ya. Yang membuat kebijakan. Apa yang membuat kebijakan? Salah satu yang membuat kebijakan di negeri ini ialah pemerintah dan wakil rakyat. Maka salah satu tujuan, salah satu target kami, saya akan masuk di lingkaran itu untuk bisa meraih kekuasaan untuk masyarakat aman, untuk kemaslahatan rakyat. Ya. Nah, kita punya pedoman Tasarruful Imam ala Ra'yah Anutun bil Maslahat. Alhamdulillah dalam proses-proses itu walaupun prosesnya panjang sekali, Untuk perjuangannya. Perjuangannya mulai dari ranting di PAC, terus yang di DPC kita berproses, dan Allah tidak tidur dalam hal itu. Ya, hadir karena posisi di pasca di tahun 2009, proses legislatif berubah dari yang awal itu nomor urut di tahun 99 2004 itu nomor urut, pasca putus sama MK di tahun 2009 kita nomor urut suara terbanyak. Maka potensi teman-teman kader yang punya potensi untuk berbuat kemaslahatan ketika ekonominya kurang kuat, akhirnya banyak yang bertimpangan. Salah satunya memang saya. Iya, waktu itu ya. Iya, saya. 2009 ya, Mas. 2009 saya agak pesimis bisa merebut kekuasaan itu karena model politik kita yaitu salah satu demokrasi yang kita pilih yaitu demokrasi barat. Gitu ya. Jadi nomor urut suara terbanyak, ya, bukan terbanyak. Suara urut yang mencalonkan ya. 2009. Jadi konsennya tadi pada masyarakat kelas bawah, istilahnya gitu ya. Dan memang Mas Uki saat ini mencapai karir di DPRD Provinsi Jawa Timur nggak ujuk-ujuk jadi DPR gitu ya. Jadi perjuangannya dari nol. Artinya dari rekam jejak organisasi dan perjuangan itu sudah ada sejak dulu gitu ya. Jadi nggak instan istilahnya, nggak seperti itu. Baik, terus setelah sekian tahun menjabat ini, permasalahan apa sih yang ditemui oleh Mas Uki di masyarakat saat ini? Baik saat ini maupun sebelumnya baru menjabat gitu. Kan saat ini tapi sudah menjabat, memasuki jabatan. Terus apa saja permasalahannya ada di masyarakat yang tentunya ini kan sering kunker, sering sidak dan lain sebagainya. Ini kita harus bedakan memang posisi pandemi dengan sebelum pandemi, karena ini pandemi ini kejadian yang luar biasa, yang semua tidak diperkirakan, akhirnya muncul karena pandemi. Saya akan bercerita posisinya sebelum pandemi, karena sebelum saya menjabat anggota DPRD di tahun 2019 kemarin, saya terpilih dan dilantik di 2019 itu sebelum pandemi, saya melihat ada kewajiban pemerintah. Dalam ini salah satu kewajiban pemerintah yang memang ada program besar yang telah dicetuskan pemerintah yaitu untuk kesehatan BPJS. Ini saya sangat berterima kasih kepada keluarga negara karena ada komitmen gotong royong antar masyarakat, gotong royong, siapa yang mampu membantu yang tidak mampu. Ini foto daripada BPJS. Cuma kita yakini tidak semuanya orang bisa untuk membayar. Nah, itu saya mendorong di kota, salah satunya di kota, untuk bisa menggratiskan biaya kesehatan di masyarakat. Karena saya yakin jika orang sakit, kalau sebelum sakit dia mampu, cuma ketika dia sakit dan pengobatan itu panjang dan biaya banyak, saya yakin harta yang dia miliki akan habis. Apalagi di masa pandemi juga ya. Nah, kita dorong pemerintah untuk masa ini. Alhamdulillah di kota sudah berhasil. Dan kita akan mendorong di provinsi juga. Karena saya juga dipercaya oleh teman-teman fraksi PKB Provinsi Jawa Timur untuk menjadi pansus KPJ. Jawa Timur berarti. Iya, pansus KPJ Gubernur Jawa Timur kemarin saya mendorong di Provinsi Jawa Timur untuk bisa total coverage kesehatan masyarakat Jawa Timur yang tidak mampu. Kalau mampu ya silakan. Yang tidak tercover oleh PNS ataupun oleh perusahaan yang
mandiri yang sekiranya dia memang tidak mampu, ya negara hadir dalam kita dorong Mas. Karena memang kita sebelum jadi anggota DPR ada ratusan yang saya kawal untuk masalah kesehatan. Itu supaya memang banyak keluhan dari masyarakat. Karena masyarakat memang ketika berbicara sakit, dia tidak berdaya. Ya. Dia tidak berdaya. Maka pemerintah harus hadir. Karena salah satu yang menjadi kewajiban pemerintah itu masalah kesehatan masyarakat. Kedua setelah kesehatan yaitu pendidikan. Karena tulang baik buruknya satu negara itu tergantung kadernya. Subhanul yaum arizalul. Pelajar hari ini, kader hari ini, pemimpin masyarakat. Kalau pelajar hari ini, kader-kader hari ini yang notabene punya potensi untuk menggali keilmuan lebih lama, lebih panjang, terus putus gara-gara ekonomi, kan negara harus hadir juga. Negara harus hadir memberikan beasiswa pada masyarakat yang tidak mampu, pada pelajar yang tidak mampu. Ini yang kita concern. Ada dua hal memang kita concern di Provinsi Jawa Timur terkait. Saya kemarin sudah ketika di sharing dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur, kita dorong untuk bisa menggratiskan memang biaya pendidikan, karena yang di cover oleh provinsi itu SMA dan sekarangnya itu harus di cover oleh provinsi. Kalau toh nanti ada biaya lain notabene yang lebih meningkatkan kualitas, itu nggak ada masalah. Yang penting negara sudah hadir untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, menggurangkan kewajiban-kewajiban. Itu yang kita concern. Jadi ada dua yang kita concern, kita dorong, yaitu satu masalah pendidikan, dua masalah kesehatan. Karena dua hal ini bisa tertangani, insya Allah masyarakat akan bisa bekerja dengan baik, dengan tenang, walaupun toh masih ada kekurangan. Nah, dari sisi pendidikan di cover oleh pemerintah, dari sisi kesehatan juga di cover oleh pemerintah. Masyarakat kecil, masyarakat yang notabene butuh sentuhan dari pemerintah akan merasa tenang dia hidupnya. Ya dia sakit dia nggak butuh apa-apa karena sudah di cover oleh pemerintah. Ya, memang itu memang pentingnya karena warga itu tidak semuanya mampu. Kadang itu orang mampu tapi eman untuk dipakai untuk berobat atau biaya pengobatan. Nah, itu tadi mungkin ada jawaban tentang solusi yang diberikan Mas Uki ya tadi, tapi perlu dijelaskan di sini secara detailnya apa sih solusi yang dicoba ditawarkan oleh Mas Uki tentang hal-hal yang tadi yang tersebut. Salah satu yang kita tawarkan, yang kita dorong kepada pemerintah, karena ini sudah masuk pada wilayah pandemi, karena kemarin memang di tahun 2000 ada 3 isu yang tidak tercapai di Provinsi Jawa Timur, yaitu terkait dengan satu pengangguran terbuka, dua masalah kesejahteraan, tiga masalah salah satunya ialah masalah kesejahteraan, masalah pengangguran terbuka, dan masalah juga. Yang kita dorong pada pemerintah untuk juga lagi membuka BLK yang ada di kelas. Supaya apa? Supaya generasi ini tidak punya orientasi, tidak hanya punya orientasi kerja di salah satu perusahaan, agar dia bisa menjadi entrepreneurship, memberikan status mandiri lah. Kita dorong untuk itu, dan tidak hanya untuk memberikan pelatihan, support modal juga kita dorong pemerintah. Kenapa? Makin banyak kader yang menjadi usaha mandiri, buka warkop, buka galeri-galeri yang notabene untuk meningkatkan kesejahteraan, kita akan dorong. Nah, semakin sejahtera itu semakin baik. Kedua, terkait BLK. Terus kedua, kita juga minta, karena sekarang itu masih pandemi, bantuan sosial pemerintah BSD itu juga dikucurkan lagi, karena kita yakin ini masih banyak yang membutuhkan betul. Tiga, pemerintah memperbanyak program padat karya, karena perusahaan banyak yang tutup, belum tikar, banyak yang dirumahkan, banyak yang dipecat karena bukan di PHK ya. Di PHK. Kita dorong pemerintah untuk itu. Karena peluang usaha bagi masyarakat.
kesempatan untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan tentunya ya Mas ya. Nah ini terkait masalah pandemi ini, bagaimana pendapatnya Mas? Apa yang dilakukan kepada masyarakat selama pandemi ini? Memberikan bantuan apa atau apa gitu? Memang posisi COVID-19 ini tidak terima karena lawan kita, musuh kita tidak Tidak kelihatan ya, dan tidak dirasa oleh semua pihak. goib ya. Sampai saat ini seperti itu, Dan dianggapnya sampai nggak ada. saat ini tidak ada obat. Ya. Sampai saat ini tidak ada obat. Dan tidak pada hari ini sampai detik ini belum ada yang daripada Biasanya kan sebagainya. Malah terpaksa saat ini sampai dua terima kasih kepada iya, pemerintah. Jokowi ya, Pak Iya. Jokowi, yang notabene salah satu Indonesia ini negara yang berhasil untuk menangani itu, akui dengan berbagai macam Jokowi. Kita ucapkan terima kasih atas prestasi beliau. Itu dan mungkin vaksin itu bisa masuk pada masyarakat semua ini, orang-orang tua, para pelajar termasuk. Kedua, BLT untuk UKM. Itu saya terima kasih juga karena ini stimulus yang untuk mendongkrak orang untuk tetap bekerja. Terus untuk prakerja, orang-orang yang kena PHK Ya, itu disuntik yang untuk nggak bisa apa ini bekerja lagi bekerja, ya. disuntik Mas Heri. Itu salah satu memang banyak hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, program dari pusat itu harus diturunkan, harus diadopsi oleh teman-teman provinsi dan apa kalau program itu tidak bersinergi dengan pemerintah provinsi dan daerah, percuma iya. pusat Iya. ngotot untuk PKM ataupun ngotot untuk program yang sekiranya untuk menanggulangi COVID, cuma tidak diatur oleh teman-teman Daerah provinsi. ya. Provinsi dan daerah ya tentunya ya Mas. Terus ini bagaimana menurut pendapatnya Mas Uki ya tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini? Kalau dulu kan gencar-gencarnya ada pembagian masker, ada hand sanitizer dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mas Uki itu seperti apa saat ini? Itu apakah sudah agak berkurang atau seperti apa gitu ya dalam mengatasi pandemi? Soalnya masyarakat di tengah lingkungan, artinya bukan di tengah kota. Kalau di tengah kota itu lebih hati-hati, lebih waspada. Artinya kalau keluar nanti saya ditangkap Satpol PP. Tapi kalau warga yang di dalam lingkungan yang tidak terjangkau oleh Satpol PP ini lebih bebas. Jadi kegiatan apapun di lingkungan atau di lingkungan ini masih ada. Nah, apakah ini perlu sosialisasi lagi? Karena apa? Karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, menjaga dirinya dari COVID, dikiranya COVID itu sudah pergi lah, ya. Sudah selesai, sudah pergi ya. Ternyata masih ada memang beberapa berita yang masih kena COVID. Tapi warga ini sudah menganggap biasa gitu loh. Jadi kemana-mana sudah sudah bebas, artinya melakukan aktivitas apapun. Kalau nggak keluar jalan raya ini masih bebas maksudnya. Saya kan ini orang lapangan ya. Itu jadi mereka atau warga kita itu kalau keluar jalan raya, keluar tempat umum baru takut kalau nggak pakai masker. Tapi kalau di dalam lingkungan sendiri meskipun berkerumun, meskipun kegiatan sosial, kegiatan apa gitu ya, banyak yang nggak pakai masker. Nah ini seharusnya pemerintah itu seperti apa? Karena yang teropeni itu atau yang bisa itu Pak yang kalau pakai masker itu di luar di lingkungan luar aja. Tapi bagaimana dengan yang di dalam ini? Bagaimana cara supaya mereka juga sadar memakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya? Ini menurut Mas seperti apa? Memang tadi sudah saya sampaikan ini dilematis memang karena posisi COVID ini tidak kelihatan dan tidak dirasa sakitnya oleh masyarakat. Yang ada ketika dia terkena dan imunitas dia nggak mampu untuk melawan COVID, maka dia akan kalah dengan COVID itu. Ya. Artinya karena ini lama, kurang lebih ini hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih ini, ada kejenuhan sama masyarakat. Ya, satu sisi kesehatan dia khawatir, dia takut, satu sisi ekonomi juga dia butuh. Maka di sini
peran pemerintah dan masyarakat harus gotong royong. Pemerintah akan melaksanakan program terkait dengan pencegahan dan untuk meningkatkan ekonomi. Pencegahan salah satunya yang menjadi urgen pemerintah satu terkait dengan PKM. Ada pembatasan sosial. Iya. Itu menjadi regulasi pemerintah untuk mencegah atau ketentuan bila mana dia tidak memakai masker maka ada pelanggaran. Itu menjadi regulasi pemerintah yang didorong. Setelah pemerintah pencegahan, pemerintah juga menghidupkan ekonomi. Salah satu yang terdampak ekonomi masalah COVID ini satu ya jasa dan wisata. Kalau yang lain pertanian itu tidak begitu terdampak. Yang paling terdampak ialah jasa, faktor jasa. Kendaraan, faktor jasa. Kedua masalah wisata. Karena tidak mungkin wisata akan hidup karena ada COVID. Karena tidak diperbolehkan berkumpul. Pemerintah memberikan stimulus pada dua hal ini untuk mendorong masyarakat tetap melakukan aktivitas yang menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan kesejahteraan, cuma tetap menjaga protokol. Maka dibuat regulasi. Memang dilematis, serba salah. Iya, satu betul. Sisi tidak boleh keluar, satu sisi butuh keluar untuk makan. Ini menjadi masyarakat pemerintah yang alhamdulillah saya melihatnya sudah berhasil. Karena memang salah satu negara yang di dunia ini yang berhasil untuk menangani COVID salah satunya Indonesia yang kita akui. Ya, alhamdulillah. Dalam ini kita dorong untuk masyarakat jangan takut. COVID ini tidak mematikan. Jangan takut. Cuma jangan lengah. Iya, betul. Kalau seandainya kita takut, kalau kita takut, maka kita tidak bisa berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada rasa takut. Dengan rasa takut imunitas kita akan turun. Cuma jangan lengah. Karena apa? COVID ada di antara kita. Masih sekitar kita lah. Ya. Terus ini Mas Uki ya, kan menurut kabar ini ya, tapi saya belum baca secara langsung ya. Ini ada kabar kalau nantinya itu pada waktu hari raya ini kan yang boleh mudik ini adalah santri atau apa gitu ya. Nah untuk yang lain-lainnya itu katanya nggak boleh mudik keluar kota gitu ya. Nah terus ada pendapat juga dari teman-teman gitu, wah kalau gitu ngaku santri aja semuanya biar bisa keluar kota kayak gitu. Nah itu bagaimana cara sosialisasi ke masyarakat ya biar mengantisipasi agar tidak mudik ke misalkan ke luar kota yang jauh tentunya seperti itu. Ini perlu diberikan sosialisasi ke sampai tingkat kampung gitu loh. Kan kalau apalagi kalau di lingkungan sekitar kita yang bukan lingkungan kota itu kan pada dasarnya dianggapnya COVID sudah tidak ada, jadi bisa keluar kota nanti ke sanak saudara dan lain sebagainya. Ini pun maaf ini Mas Ugi, maskernya kurang rapi yang sebelah ya. Jadi kebijakan pemerintah itu yang mengizinkan hanya santri aja yang bisa keluar kota atau pulang kampung. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Secara umum memang kita dilarang secara umum. Jadi pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa secara umum mudik dilarang. Ini menjadi kebijakan semua daerah termasuk Provinsi Jawa Timur. Cuma ini mungkin saya juga melihatnya Provinsi Jawa Timur memberikan kelonggaran buat santri karena posisi santri pada bulan-bulan Ramadan masih ada di pesantren. Oh gitu ya. Dan ketika dia di pesantren dan ingin pulang, maka tidak mungkin akan ada larangan karena posisi liburan. Ini memberikan satu kelonggaran memang santri untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Iya. Itu sampai waktu Hamin berapa hari raya? Tidak ada ketentuan Mas gitu ya. Tidak ada ketentuan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan ini salah satu tidak bisa secara umum berarti mudik kalau santri nggak apa-apa. Oh enggak. Jadi gini bahasanya, santri yang ada di pesantren ketika liburan pulang ya monggo ya, karena tidak mungkin santri itu akan membiayai santri yang notabene sudah liburan ya. Silakan pulang. Nah, ketika sudah di rumah tidak mungkin tidak boleh oleh pemerintah, oleh negara dia
bersilaturahim ke daerah lain. Iya. Ya, Oh gitu ya. bersilaturahim. Jadi Kalau bahasa pulang itu pulang heeh, ke rumah, heeh. ya. Terus mudik dilarang itu bagi teman-teman, mohon maaf, bagi teman-teman yang notabene itu tidak ada kepentingan untuk pulang ke rumah karena pendidikan satu. Dan ada ketentuan di Jawa Timur yang diperbolehkan untuk mudik itu area terdekat, ada Oh gitu ya, Pak. penyekatan-penyekatan Iya, iya. antara Mojokerto Iya. Jombang, Tangga antara lah ya istilahnya. itu Tangga ada kota boleh ya. ya. Terus itu ada pengejaran. Kenapa kok dibuat seperti itu? Karena ada kelonggaran yang tidak begitu kuat memang, tidak Heeh. begitu ketat. Saya melihatnya gini, antar antar pemerintah daerah yang berdekatan itu akan melihat mana yang zona hijau dan mana yang zona merah. Benar. Ketika zona merah itu kan yang dipantau betul, oleh aparat di daerah dan tidak boleh untuk keluar ketika zona merah. Maka kemarin saya juga minta pada pemerintah provinsi Jawa Timur, saya sampaikan kepada media, kita sepakat dengan larangan mudik, cuma harus ada pengecualian. Apa pengecualian? Ketika itu termasuk zona hijau, itu monggo. Cuma ketika itu zona merah ya tidak boleh. Tidak boleh. Ketika itu secara sapu rata, tidak boleh mudik, itu akhirnya dilematis ke masyarakat juga. Nah ini Iya. saya melihatnya, Lihat kondisi dan daerahnya ya. alhamdulillah ini direspon oleh pemerintah provinsi dengan memberikan regulasi ada sekatan-sekatan antar daerah. Iya, Jadi iya. daerah A dengan B yang boleh hanya Dekatan. bersilaturahim. Iya. C nggak boleh karena terlalu jauh. Heeh. Itu ya, ini salah satu menjadi solusi yang diambil oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Itu gitu. Terus selanjutnya Lebaran ini kan ajang untuk bersilaturahim, Iya. ajang untuk saling memaafkan. Bersilaturahim itu sunnah, cuma memotong ataupun menghilangkan penyakit itu satu wajib. Tidak boleh satu sunnah itu mengalahkan kewajiban. Silaturahim ini sunnah, cuma tidak menebarkan penyakit itu wajib. Nah, ini yang kita ambil yang pertama dulu. Iya. Jadi larangan mudik itu sepakat ya. Kedua, bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan itu tidak harus kita cukup karena sekarang dunia IT, kita kontak, kita telepon, kita jaring, kita minta maaf, itu sudah selesai. Tidak harus bertatap muka. Apalagi kalau bertemu bertatap muka yang notabene tidak muhrim ya, juga mengkhawatirkan juga. Iya, iya betul. Bukan muhrim ya. akan terjadi akses yang lain itu kalau bukan muhrimnya. Iya, betul. Jadi diambil manfaatnya ya. Artinya lebih baik pencegahan. Soalnya kan ini udah agak menurun ya angka COVID-nya ya. Kalau nanti misalkan hari raya itu dibebaskan, ini bisa meningkat lagi Mas ya. Tapi bagaimana dengan kondisi gini ya? Kalau menurut Mas Uki seperti apa? Ini kan ada Satpol PP, polisi dan grupnya yang ini ya kelompok dari pemerintah kota yang menangani orang yang nggak pakai masker ya di jalan-jalan raya gitu ya. Itu ditelusuri. Tapi kalau misalkan di kafe-kafe itu saya lihat perjalanan dari dari Suratang sampai ke sini ini tadi kafe itu hampir penuh semuanya. Itu pun kalau misalkan didatangi pun nggak pakai masker semua, soalnya lagi minum kopi, lagi makan, lagi apa. Ini kalau ini nggak bisa terhindar dari kerumunan tentunya ya. Ini menurut Mas Uki seperti apa? Soalnya kan setiap hari ini setiap malam lah, hampir setiap malam. Kalau setiap pagi atau siang kan nggak mungkin karena puasa ya. Kalau malam itu mesti banyak sekali sampai full ya, kafe-kafe yang besar itu sampai full. Tentunya ini kan juga seperti apa? Jadi saya mikirnya gini, di jalan-jalan yang rumah ya, iya di operasi jalan-jalan, cuma di kafe tetap dibuka. iya betul. Malah saya pernah melihat cuma masjid dibatasi, pasarnya dibuka semua. Itu kan gitu loh. Yang penting maskeran gitu kan. Tapi kalau memang kalau di pasar sih ya bolehlah kalau dibatasi ataupun dibatasi, tapi enggak harus full dibatasi. Karena apa? Masyarakat kan butuh belanja. Terus kadang kan orang-orang pabrik atau apa itu kalau belanja kan sore hari. Kalau
kalau dibatasi kadang sore harus tutup, kan kasihan yang pulang-pulang kerja itu mampir ke pasar kan nggak ada Iya. akses untuk masuk ke pasarnya belanja. Nah ini yang ini kan yang saya jadi perhatian saya itu kan gini, di jalan-jalan kadang ada warung-warung atau apa itu di yang nggak pakai masker, yang di jalan-jalan raya sana itu dikenakan denda atau dikena sanksi. Tapi kalau yang di kafe-kafe yang penuh banget ini bagaimana? Itu kan juga harusnya physical distancing ya, seperti itu. Nah, kenapa kok nggak diobrak kan gitu? Makasih ya. Dulu foto kita 3 ya, 3M. Masker, sanitizer, dan jaga jarak. 3. Sekarang kita jadi tambah 2. Setelah 3 itu, 1 menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas. Ini berarti bagian yang menjadi solusi pemerintah juga. Jadi solusi pemerintah. 5 hal yang perlu kita jaga di pandemi ini. Terkait dengan posisi kafe-kafe, warung-warung yang ini memang sekali lagi pemerintah sudah melaksanakan penegakan jalan atau dan operasi-operasi dilaksanakan oleh pemerintah. Cuma memang ini daerah ekonomi ingin semakin banyak. Maka dalam ini kita melihat bahwa pemerintah sudah terus masalah itu. Cuma memang daerah ekonomi semakin meningkat supaya masyarakat ekonominya semakin meningkat. Iya. Ini Pak Luka, yang terpenting menanggulangi penyebaran. Jadi sudah ada edaran memang di warung-warung, bila mana dia melanggar maka dia akan ditutup. Kesadaran lagi ya, kesadaran dari pengunjung juga. Pengunjung itu apa kata pemilih? Kalau pemilihnya melarang, saya yakin pengunjung akan larang. Jadi orientasi bisnis harus dikurangi sekarang. Oke, kita berbisnis di warung, cuma karena pandemi kita kurangi. Yang biasanya untungnya itu 100 harus kita buat 50. Karena pandemi. Apa yang menjadi 50 berarti pengunjungnya dikurangi. 1 jam operasinya juga dikurangi. Jadi 2 mata uangnya tidak bisa dipisahkan. Satu sisi kita juga ingin perputaran ekonomi jalan, satu sisi ada pandemi. Jadi orientasi bisnis yang kemarin sebelum pandemi kita harus berubah. Makanya sekarang ada istilah berubah tata cara kita untuk bersosial, berubah tata cara kita untuk hidup. Terus yang penting gini Mbak, pada malam hari ini bahwa politik itu ya mengatur dan mengurus. Dalam ini karena ini statement saya terakhir, saya berharap pada kader lama yang punya potensi perbaiki mengurus negara. Mari kita bersatu merebut kekuasaan dan kebaikan. Karena politik itu tidak tabu dan perilaku orang yang kemarin itu memang kotor. Kalau politiknya tidak, karena politik itu tidak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi sudah ada, karena tidak mungkin orang itu memikirkan hidupnya sendiri. Dia akan berpikir secara berkerumun, secara kelompok. Itu politik mengatur dan dalam hal ini kami minta kader-kader punya potensi itu. Mari kita rebut kekuasaan untuk masyarakat. Jika itu menjadi pijakan kita, saya yakin setiap langkah kita akan berorientasi itu karena kita melihatnya pemimpin yang amanah dan adil itu lebih baik dari dia memberikan dan itu kebijakan itu untuk masyarakat luas ya, istilahnya gitu ya, kebaikan masyarakat luas. Ya baik, itu tadi tentang pandemi dan lain sebagainya. Nah ini kalau bicara bidang politik ini ya, sebenarnya visi dan misinya Mas Uki itu seperti apa waktu terjun di bidang atau ke dalam bidang politik? Ya, politik itu ada 3 hal, ada 5 hal. 1 riayah pemeliharaan, 2 islah perbaikan, 3 at-taqwim
pelurusan yang jelek diluruskan jadi baik, irisan petunjuk diarahkan, dan yang kreatif yaitu pendidikan. Ada 5 rangkaian ini yang menjadi satu, menjadi mengatur. Kami jika masuk di dalam lingkaran itu, maka 5 hal ini yang terpenting buat kami. Apa 5 hal? 1, kesejahteraan masyarakat. Kedua, masyarakat yang punya peluang untuk mengais ilmu sebaik-baiknya. Nah, pemeliharaan, perbaikan, dan pelurusan dan tuntutan pendidikan itu menjadi ramuan satu, menjadi mengurusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami memang jika sudah masuk di ruang parlemen di Provinsi Jawa, saya akan mengabdikan waktu saya dan tenaga saya untuk masyarakat. Amin. Walaupun toh memang ada satu sisi untuk warga. Ya. Jadi waktu saya itu kalau 24 jam, yang 1 sampai 6, di 1 sampai 10 itu untuk ruang sosial. 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Berarti tinggal 14 lagi. 14 lagi. Terus yang 7 ruang untuk keluarga. Yang 7 ruang untuk berorganisasi. Jadi pengabdian ke masyarakat itu lebih banyak ya. Daripada 2:1 ya, untuk keluarga dan masyarakat umumnya, atau ada politik dan ada pekerjaan dan juga ada tuntutan profesi dan ada juga organisasi gitu ya maksudnya. Banyak teman-teman tanya, loh kamu kerjanya di mana berarti waktunya? Yang 7 jam itu kita bagi cara berorganisasi dengan kerja. Itu 7 jam. Cuma lebih banyak pada sifatnya sosial. Karena memang kita geraknya di sosial. Betul. Kita lebih banyak di sosial. Ya. Akhirnya terjadi ketika saya maju, banyak orang-orang yang notabene yang kemarin tidak kami sapa di calegkan ketika saya tahu maju. Walaupun terus saya nggak menyapa dan minta tolong ketika itu dengan bergerak sendirinya masyarakat. Karena ya kerja sosial yang kita tampakkan di awal-awal itu menjadi dasar bahwa masyarakat ada keyakinan bahwa politik itu ada perbaikan. Sekarang lebih terkenal lagi ya Mas Uki ya. Ya kayaknya semuanya pada kenal Mas Uki ya di Kota Mojokerto ya, karena perjuangannya dan kelumanannya gitu ya, keloyalannya maksudnya. Ya baik, itu tadi yang tentang bidang politik yang ditekuni Mas Uki ya, yang saat terjun visi misinya sudah disampaikan. Nah, untuk mewujudkan visi dan misinya Mas Uki tersebut ya, apa sih bagaimana Mas Uki ini kedepannya siap berjuang lagi atau bagaimana? Sebelum untuk siap terjun, karena saya ini kan di Komisi D. Ya, Komisi D ya, kalau D boleh tahu bagian apa maksudnya? Di pembangunan, infrastruktur dan lingkungan hidup. Ya, kami concern karena itu di komisi saya concern di hal itu. Saya keliling karena dapil saya itu Mojokerto Jombang, saya keliling di Mojokerto Jombang, saya konsentrasi dulu di dapil. Jika ada hal yang kaitannya dengan komisi saya akan langsung koordinasi dengan seragam PD pemerintah pusat. Alhamdulillah banyak hal yang menjadi realisasi dari usulan masyarakat. Salah satunya yang menjadi realisasi yaitu ketika berbicara pelengsengan yang banyak rusak, kita dorong untuk Dewas Berantas untuk memperbaiki. Ketika ada sungai yang butuh normalisasi, kita dorong untuk intinya Mas, ketika ada jalan provinsinya rusak, kita harus dorong untuk segera diperbaiki. Ketika berbicara dapil, karena saya itu wakil rakyat di Jawa Timur, maka saya juga tidak berbicara dapil. Maka bisa berbicara mulai dari Pacitan sampai ke Banyuwangi. Alhamdulillah jaringan yang kami buka, yang kami buat di teman-teman itu terus berjalan. Banyak usulan masyarakat. Kita itu berbicara terkait dengan kemitraan kami. Di Pacitan, kita segera diperbaiki pelengsengan yang ambrol kemarin. Di Nganjuk, karena kemarin ada gempa, kita segera untuk diperbaiki. Kita harus terus koordinasi. Lintas daripada mitra kami juga ada keluhan terkait dengan tani, pupuk yang langka, terus gaji guru TPQ orang. Ini bagian
yang harus kita perjuangkan juga, walaupun toh itu di luar mitra Komisi Kami. Karena kita juga berbicara bahwa saya itu wakil rakyat di Provinsi Jawa Dari Timur. Nah, nanti ini. terkait dengan petani, kita sudah dorong untuk pemerintah provinsi satu lebih memperhatikan petani dengan kartu kartu taninya segera dilaksanakan secara regulasinya. Dua, pupuk subsidinya harus sesuai dengan regulasi tani. Kedua, terkait masyarakat yang ada di pesisir yang notabene penghasil garam, kita dorong untuk menolak impor garam, lebih banyak untuk dioptimalkan garam warga garam masyarakat. Yang salah satunya banyak yang tidak bisa kita cover oleh pemerintah, lalu dijual pada perusahaan. Maka kami minta perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk cover garam warga, banyak di daerah Madura, di daerah Jawa. Kaitannya dengan guru, kita juga minta terkait karena guru ini pahlawan tanpa jasa, guru-guru yang notabene yang Masih honorer ya, yang swasta, belum ASN. ya, yang swasta itu diperhatikan. Dua, guru TPQ. Ya. Nah, karena ini guru TPQ dan guru pesantren ini notabene kita tidak ngomong anak tirikan ya, memang belum masuk untuk untuk regulasi ke sana. Maka ini menjadi peluang kami di Provinsi Jawa Timur sekarang lagi godok kerja pesantren. Wow, dia kabar gembira nih Mas ya. Kerja pesantren kita godok untuk mengakomodir pesantren dan guru pesantren dan guru TPQ dan guru agama, ya, untuk bisa intervensinya pemerintah. Kalau itu sudah ada, sudah ada dan nanti akan ada pergub dan semua akan kita masyarakat akan terbantu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik ya, karena itu sebuah visi misi atau keinginannya Mas Uki juga yang perlu diperjuangkan ya, karena ditunggu sama guru-guru TPQ yang banyak menanyakan pada saya tentunya apa nggak ada BSD gini guru-guru nanyanya terkait dengan sepak perjuangan saya, nanya gara-gara orangnya cakep. Ya mungkin kedua-duanya deh gitu ya. Banyak ya WA ke saya. Pak mau ketemu siapa? Cuma ngobrol aja Pak. Ya. Nah, ini kan jarak juga ini. Enggak, mungkin karena melihat fotonya itu waktu SMA gitu ya, beda dengan foto yang sekarang. Ada kan foto yang sekarang itu mungkin ini apa heran aja gitu loh, kenapa difoto di bannernya kok suka masih muda gitu ya. Oke, itu adalah tipuan IT. Dan gini Mas Uki ya, tadi sudah menjawab tentang perjuangannya dan Mas Uki ini saya yakin untuk terus lanjut istilahnya gitu ya. Dan ini pertanyaan terakhir Mas Uki ya, lebih jauh lagi. Bagaimana prediksi Mas Uki ke depan tentang situasi Indonesia dan umum ya? Umum. Sekarang lagi kita gencarkan pola hidup baru. Kenapa? Kita tidak boleh berpikir bahwa ini normal. Ini darurat. Ini tata cara kita harus berpikir baru. Salah satunya ya yang biasanya kita kongko, yang biasanya kita di jalan bebas, sekarang kita dibatasi. Jadi ada pola hidup baru. Karena ini ada pola hidup baru, jadi tantangannya juga baru. Yang kemarin kalau kita ketemu tidak, maaf, kalau kita belum ketemu itu nggak enak. Ya. Kalau kita tidak bersendagura langsung tatap muka nggak enak. Karena kita dibatasi. Lebih banyak pada program IT yaitu daring. Ya. Dimaksimalkan terkait dengan medsosnya itu. Maka depan ini menjadi tantangan bagi kita. Warga NU bagaimana? Saya tidak berbicara ke NU dulu. Masyarakat Indonesia bahwa pola hidup baru ini harus kita terapkan mulai sekarang. Karena memang pandemi ini tidak mungkin ada batas. Kita tidak tahu. Malah kemarin kita menjadi berita hangat, India ada lonjakan mutasi. Satu hari 3.000 yang meninggal ya. 3.000. Ini kan berita yang maaf, ini kan harus kita introspeksi, berarti Indonesia tidak untuk kemudian seperti itu juga. Jadi menghindari masalah itu, berarti kita harus pakai pola hidup baru. Tidak ada kebebasan sekarang, semua harus dibatasi. Karena ada pandemi, ada COVID.
kegiatan-kegiatan yang notabene yang sifatnya berkerumun lebih kurang. Tapi kegiatan yang sifatnya menunjang ekonomi itu berarti kita menjadi tantangan. Karena nggak mungkin kita kerja tanpa bergerak, tanpa berkerumun kita menghasilkan. Jadi gimana caranya? Ini menjadi tantangan kita tersendiri. Nggak mungkin kita bekerja tanpa bersentuhan, tanpa untuk bergerak di ruangan tertentu yang berkerumun. Jadi ini menjadi tantangan kita. Khusus Nahdlatul Ulama kaitannya dengan banyak program yang notabene melawat, tahlil. Ini menjadi tantangan. Menjadi tantangan. Jangan sampai program ataupun tradisi kita yang sudah baik ini, mohon maaf, mati dengan adanya COVID. Jadi gimana caranya? Jadi oke, tahlilan tetap jalan, sholawat tetap jalan, cuma tetap menjaga protokol. Jadi imam, tua, pemimpin harus berikan satu ketegasan. Kita tidak melarang untuk melakukan cara tradisi kita yang sudah baik. Tahlil, bersolawat, bertibaan ataupun bermajelis taklim itu tradisi baik. Karena ini COVID, jadi harus ada protokol. Misalkan Pak, wajibkan pakai masker, jaga jarak. Kalau jaga jarak nggak bisa. Ini mas, sama itu harus mengetahui bahwa dia itu orang sakit, ya maaf, ya harus off dulu. Iya. Off dulu. Kadang tidak seperti itu masuk di lingkungan kita. Ini tantangan memang untuk Nahdlatul Ulama karena semua program banyak yang mohon maaf berkerumun. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai kader Nahdlatul Ulama bahwa ini era baru buat kita. Jadi kita mau lebih banyak mengoptimalkan di daring. Ketika ada pertemuan-pertemuan, berarti ada Zoom. Jadi tidak usah tatap muka. Ini satu, saya pikir ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Positifnya apa? Yaitu daring ataupun Zoom atau daring ini menjadi kebiasaan. Yang dulu kita tuh nggak enak kalau ngobrol nggak tatap muka, nggak langsung beradu fisik. Mas sekarang sudah menjadi ngetren. Ini menjadi hal yang baik. Sekolah juga seperti itu. Tantangan bagi kita. Karena nggak mungkin kita bertatap muka dengan notabene mohon maaf minimal 30 siswa. Jadi harus ada pengurangan. Kami harus kurangi. Ada ini tanpa mengurangi kualitas keilmuan kita. Kalau tidak mungkin ya menurunkan sesuatu terus itu mengurangi dari kualitas pemikiran atau ilmu kita. Caranya gimana? Itu harus ada jalan keluarnya. Salah satu usul kami menjadi bidang garapan kami ya kita memperbanyak terkait dengan upaya bahwa pemahaman bahwa satu masalah COVID ini belum. Dua, segera kita melakukan kegiatan yang menjadi urgensi kita. Ya, terima kasih Mas Uki ya. Tadi sudah pertanyaan saya sudah dijawab dengan baik dan lengkap, dan juga tentunya pemirsa yang saat ini sedang pantau atau sedang nonton ini tentunya bisa mengetahui siapa sih Mas Uki dan bagaimana sepak terjangnya selama ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Uki ya yang sudah berkenan hadir di sini di tengah-tengah aktivitas yang luar biasa ya. Semoga diberi kesehatan oleh Allah, dalam lindungan oleh Allah, dan juga sukses dalam segala aktivitasnya. Dan tentunya kami harapkan Mas Uki tetap bisa terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama Kota Mojokerto. Karena Mas Uki berkiprahnya baik dari segi politik dan lain sebagainya di Mojokerto ya, yang di Kota Mojokerto. Baik para pemirsa, demikian tadi perbincangan kami di podcast Ramadan Sejam Kota Mojokerto tentang Ramadan bersama Mas Uki, tentang Nahdien. Ya, ada seorang Nahdien, organisator dan aktivis dan santri yang saat ini santri pun bisa menjadi politik ya. Sebagai juga pejabat publik. Iya, pejabat publik ya. Jadi jangan berkecil hati buat adik-adik yang saat ini sedang di pesantren, tidak menutup kemungkinan bisa seperti apa saja, yang penting kita tujuannya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan oleh Allah. Baik,
Kami cukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Mas Duki, Sarjana Pendidikan Islam, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di podcast berikutnya bersama Lapskam NU pertama. Baik, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesilapan kami apabila kurang berkenan di hati, dan kami akhiri Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.